Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan software BIM Revit secara singkat dan juga nanti akan ada tutorial untuk membuat DNA sederhana. Nah, pertama-tama itu dari Revitnya dulu. Jadi, BIM Revit itu bukan satu kesatuan ya. Jadi, BIM itu adalah metodenya, sedangkan Revit itu softwarenya. Sebenarnya banyak, nggak cuma Revit untuk BIM sendiri, itu kayak AutoCAD dan lain-lain. Nah, Revit ini tuh dia tuh lumayan spesial karena yang pertama itu parametriknya, dimana kalau misalkan kita udah bangun terus ada revisi, kita mau geser itu nggak perlu satu-satu, langsung kepotong di bagian dindingnya, dan termasuk juga model 3D-nya ikut berubah. Jadi misalkan di revisi satu itu langsung otomatis keubah semua. Nah, itu benar-benar mempersingkat waktu juga. Terus yang kedua itu ada deteksi tabrakan. Jadi bisa tahu kalau misalkan pipa AC yang nabrak balok struktur yang dibangun gitu. Jadi lebih detail dibandingkan dengan AutoCAD. Terus ada data terpusat juga. Jadi semua jadwal material atau BOQ dari bangunan tersebut itu keluar otomatis. Jadi nggak perlu hitung satu-satu lagi. Kalau misalkan CAD kan itu harus hitung satu-satu dari gambar, terus dihitung, dimasukin ke Excel, sedangkan kalau Revit enggak. Terus kalau misalkan Revit itu nggak cuma 3 dimensi. Kalau misalkan AutoCAD itu kan mentok-mentok di 3 dimensi, 3D maksudnya, dimana cuma sampai bentuk visual saja, sedangkan di Revit ini sampai 8D, di mana 4D-nya itu di scheduling, di waktu pengerjaan, terus 5D-nya di estimasi biayanya, terus 6D-nya itu sustainability-nya, itu analisis energi, terus kayak konsumsi listrik juga bisa, pencahayaan, dan lain-lain. Nah, terus di selanjutnya itu 7D-nya di facility management. Itu data operasional gedung. Dan yang terakhirnya di 8D di safety. Nah, ini itu untuk keselamatan kerjanya juga bakal include nanti ada di BIM Revit ini. Nah, sekarang untuk lanjut ke tutorial membuat DNA sederhana ini. Untuk tampilan awalnya ini seperti kayak gini. Di sini tuh ada model, family, sama recent-nya. Sebenarnya sama aja kayak AutoCAD. Open ini buat buka file, terus ini gambar baru. Nah, di sini bedanya ada family. Family ini sebenarnya mirip sama model, tapi dia lebih ke apa ya? Bisa dibilang itu barang-barang yang kecil kayak pintu, meja, kayak interior itu, dan sistemnya juga sama. Dan yang terakhir itu dari recentnya ini gambar-gambar sebelumnya yang pernah kita kerjain di Revit nanti ada di sini. Nah, pertama-tama itu langsung aja di new. Terus di sini ya kayak biasa ya, banyak template. Ini kita pilih di arsitektural aja, langsung oke. Nah, ini udah muncul ya untuk tampilan awalnya. Jadi untuk Revit ini tampilan awalnya beda sama AutoCAD. Jadi kayak gini nih untuk penjelasannya. Nah, di atas itu ada application menu atau purple air. Nah, itu di sini. Nah, di sini ya kayak biasa lah, ada kayak buka gambar baru, terus open gambar,
bisa save as, mirip-mirip AutoCAD pokoknya. Nah, terus selanjutnya itu ada quick access toolbar. Kalau quick access toolbar tuh yang di atasnya itu sama aja kayak yang di file tadi, cuman versi lebih cepat karena kita nggak usah buka file lagi, langsung pencet di atasnya ini. Lalu selanjutnya itu ada ribbon tab. Ribbon tuh yang di atas ini, jadi dia kayak kumpulan dari beberapa komen nantinya gitu. Misalkan kayak arsitektur isinya ada dinding, ada pintu, terus komponen kolom, terus atap. Nanti di strukturnya ada buat beam, wall, terus ada rebar juga. Nah, terus selanjutnya itu ada ini nih, ada option bar. Option bar itu yang di bawahnya ini, misal kayak gini ya dia. Nah, kayak gini. Itu sebagai contoh. Nah, terus yang di samping kiri ini itu namanya properties. Jadi di properties ini banyak kayak yang bisa dirubah, misalkan kayak di atas ini skala, terus nah dari gedenya gini biar kelihatan, terus ada visibility, graphic over, ini semua bisa di-edit sesuai nanti gambarnya mau kayak gimana gitu. Nah, untuk pertama-tama kita aktifin dulu namanya tuh sebentar di view, terus di user interface kita terus aktifin project browser ini, kita gabungin aja ke properties ya biar simple, nggak makan ruang. Nah, nanti ada di bawah gini, tinggal ganti-ganti. Oke, yang pertama itu harus ngilangin tanda ini, itu adanya di comment VV. Nanti tinggal diklik aja VV, muncul visibility, nanti ke notation kategori, terus cari di elevation. Nah, ini tinggal dimatiin aja checklistnya, apply, oke. Ini udah hilang ya. Terus lanjut ke penamaan level. Ini daripada kayak gini membingungkan kan, lebih baik diganti agar lebih gampang dimengerti. Nah, jadi ada level atap sama level lantai. Nah, untuk selanjutnya itu pastinya membuat grid dulu ya sebagai acuan. Lalu kalau misalkan kita mau copy, sebenarnya sama aja kayak AutoCAD. Itu tinggal komen copy. Terus disesuaikan aja mau berapa. Terus ini kita bisa bikin lagi si gridnya yang ke samping. Ini terlalu mepet. Ini sini aja.
Nah, kalau udah kayak gini, oh iya, sebelumnya ini karena menggunakan milimeter ya, jadi tadi 5.000, 3.000 itu tuh bisa diubah di project unit, tinggal klik UN aja. Nah, di sini kan kalian di sini bisa ganti milimeter ke cm ataupun ke meter gitu. Jadi di sini saya mau menggunakan milimeter saja. Selanjutnya langsung aja kita buat di wallnya. Jadi wall ini tuh eh, ada macam-macam ya si pengaturannya tuh. Misalkan kayak gini. Jadi kalau misalkan kita milih yang level atap itu nanti langsung menyesuaikan si tingginya ke level atap. Nah, untuk unconnected ini kita bisa atur sendiri ketinggiannya. Jadi saya pakai yang ini aja. Yang mau di 4.000. Terus ini untuk lokasi pas kita pengen masukin ke grid-grid ini, itu mau di tengah-tengah, jadi nanti kebagi dua ukurannya kanan kiri, atau nanti si dindingnya tuh di pinggir garis asnya gitu. Ini kita pilih yang wall centering aja. Nah, jadi setelah kita mengatur si atasnya ini, kita klik bagian properties, terus pilih si dindingnya mau yang mana. Di sini saya pakai yang 215 saja. Nah, ini tinggal di gambar saja untuk dindingnya mau seperti apa. Nah, misal kayak gini juga bisa diedit ya. Kayak gini. Nah, nanti bakal otomatis kok. Kan kalau misalkan AutoCAD kita gambar tuh harus benar-benar satu-satu dihapusin. Kalau ini udah otomatis menyesuaikan si dindingnya tuh. Nah, terus, oh ya ini sebelumnya harus dikasih annotation dulu ya, si ukurannya. Annotation. Ini. Nah, biar ada ukurannya jadi jelas. Nah, selanjutnya, oh ya kan tadi kita udah milih dinding. Nah, itu dindingnya itu belum seperti standar pada biasanya. Bisa dilihat ini 215, jadi harus diedit kembali. Nah, gimana buat ngeditnya? Itu tinggal kita klik saja si dindingnya, terus kita edit type, lalu di duplicate, terus ganti namanya.
Di sini saya ganti ke dinding 15 cm. Nah, terus kita edit di strukturnya. Nah, ini bisa dilihat ya thickness-nya di 215. Ini kita ganti ke 130. Kenapa 130? Itu karena ini baru batanya aja, jadi harus ditambahin si plesteran acinya. Itu tinggal kita insert saja. 2 dengan ketebalan masing-masingnya di 10. Ini juga 10. Nah, terus di kategorinya juga harus diedit ya. Ini bisa di-create new material aja. Terus tinggal kasih nama di plaster aci. Kayak gini. Itu tinggal di apa? Ini sebenarnya bisa diedit untuk grafiknya. Kalian mau digimanain, pattern color. Terus juga bisa edit teksturnya buat nanti kalau misalkan mau ngerender. Tapi karena kita belum sampai ke sana, jadi ini tinggal di apply aja terus oke. Terus si posisi area ini juga harus dijadiin plaster aja. Tinggal di oke. Nah, karena ini posisinya di bawah, ini harus dinaikin, tinggal dipencet apa aja. Nah, ini udah ya. Jadi nanti plasterannya itu 1 cm, terus ada bata, terus ada plaster lagi, tinggal di oke. Apply oke. Nah, ini udah sesuai dengan 15 cm. Nah, terus biar yang lainnya 15 cm juga, tinggal diklik kanan, terus di yang ini nih, find in project browser. Sebentar ya. Nah, yang ini di select all in sense in entire project. Nah, terus tinggal sama aja kayak tadi, karena kita udah bikin duplikasinya, tinggal dicari dinding yang 15 cm. Nah, tinggal di okein, udah deh jadi. Jadi gitu sih untuk membuat denah awalnya. Akan mudahnya lah. Nah, nanti kalau misalkan mau dibikin view-nya 3D, tinggal ke view, 3D view. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi udah di setting ya untuk ketinggian si dindingnya ada di 4 meter. Jadi sekian tutorial dan juga penjelasan tentang BIM Revit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.